bagaimana kalau melihat angka-angka dari Bahrain ini? Apakah ini jadi lebih percaya diri? Apakah jadi malah berlebihan nih Mas Git kita? Nah, itu tadi yang gue nggak yakin sih Sintayong akan berlebihan, bahwa dia pasti menjaga segala macam situasinya. Ya. Yang harus diperhatikan adalah pertandingan melawan Australia di GBK. Itu dia benar-benar bermain strategi ya. Tom Haye tidak dipasang sejak awal. Kenapa? Karena dari sisi kebugaran Tom Haye. Dan dalam beberapa pertandingan kan melawan Filipina lah contohnya buat kita menang. Ya. Tom Haye bikin gol, babak pertama oke, tapi babak kedua sepertiga ada kelelahan ya. Jadi faktor fisik itu nggak bisa dipungkiri. STY itu nggak berani untuk nampilin pemain untuk laga pertamanya. Gue yakin langsung sih Miss bakal main. Diterjunin gitu iya, ya. Karena Miss juga pasti menantikan debutnya ini, dan dia pasti bakal memiliki semangat berkali lipat. Kalau gitu kita lihat kalau prediksi 3 back tengah kalau dari Mas Gita siapa aja Mas? Halo sahabat Kompas.com, kita kembali lagi di Sporty untuk edisi spesial preview pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Kali ini Timnas akan menghadapi 2 laga tandang beruntun, yaitu menghadapi Bahrain dan juga China. Nah, pertama adalah pertandingan menghadapi Bahrain di National Stadium Bahrain ya, tanggal hari Kamis tanggal 10. Nah, untuk pembahasan di sahabat Kompas.com, gua nggak sendiri, ada Dennis seperti biasa. Halo Ji, apa kabar? Gimana Nis? Baik. Siap nanti pertandingan Timnas, dan juga dari sambungan Zoom langsung dari internasional. Iya, lokasinya dirahasiakan nih. Adalah Mas Gita Suwondo, pengamat sepak bola senior. Apa kabar Mas Gita? Halo, apa kabar? Baik-baik semua. Iya, nih Mas Gita juga sibuk-sibuk sekitar Timnas ya, nih mempersiapkan. Jadi kita langsung aja guys bahas Timnas lawan Bahrain. Di mata Mas Gita, pertandingan nanti akan seperti apa? Kan semua orang mengatakan bahwa kita udah menahan imbang Arab Saudi, kita udah menahan imbang Australia, yang masing-masing ada di pot 2 dan pot 3. Australia pot 2, Arab Saudi pot 3. Tapi gue tidak melihat bahwa kalau kita berhadapan dengan Bahrain yang ada di pot 4 ini akan lebih mudah. Demikian juga lawan Tiongkok yang nanti ada di pot 5 nggak akan lebih mudah dari 2 lawan itu. Kenapa? Karena mereka pasti akan mempersiapkan, terutama pertandingan lawan Bahrain ya, di mana banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana mereka memainkan peran provokasi untuk mengatasi lawan-lawannya ini yang sangat gue takutkan. Dan terutama pada saat kita berhadapan dengan tim-tim dari Jazirah Arab. Lawan Arab Saudi aja kan terlihat ada beberapa kali mereka pada saat mereka nggak berkembang di babak pertama, mereka melakukan hal yang sama, bisa kita atasi. Mudah-mudahan ini juga, ini yang gue pikir bahwa inisiatif pertama akan dilakukan oleh pasukannya STY untuk memulai awal pertandingan nanti melawan Bahrain. Iya nih, memainkan peran ini ya, kalau antagonis itu seperti yang Mas Gita bilang, itu emang salah satu kelemahannya tim Shin ya, biasanya kalau lawan bermain keras, seperti yang kita lihat di beberapa pertandingan di Piala Asia kemarin ya. Gimana menurut lo Nis? Kalau menurut gua sih memang permainan nanti nggak jauh berbeda lawan Indonesia, lawan Australia sama Arab Saudi. Yang paling penting juga ini kebugarannya Martin Paes ya, sebagai tembok terakhir ya Mas Gita. Per hari ini dia dijadwalkan tiba pukul 14 waktu Bahrain, dan kondisinya sedang cedera dan akan dipantau oleh tim dokter Indonesia pada laga nanti. Dan yang terpenting juga, walaupun Martin Paes main, bisa diupayakan bola tidak langsung ke Martin Paes, artinya sudah ditanggulangi oleh barisan pertahanan Indonesia, karena sangat riskan untuk membiarkan Bahrain nanti membuka tembakan. Ya, soal tembakan nih Mas Gita, menarik juga karena kita itu rada bocor ya, walaupun kita hanya kebobolan 1 gol di Jeddah dan 1 gol di GBK. Tapi ketika melawan Australia kalau nggak salah ada 18 tembakan lawan ke gawang Martin, dan juga 19 tembakan dari Arab Saudi. Ini kalau di mata Mas Gita bagaimana nih cara Coach Shin memperbaiki aspek defensif ini Mas? Nah, kalau gue lihat terutama pertandingan melawan GBK ya, kebetulan gue ada di stadion saat itu. Blocking kita nggak terlalu ketat ya dibandingkan dengan babak pertama pada saat kita berhadapan dengan Arab Saudi, kandang Arab Saudi. Ini yang gue pikir bahwa kita harus memperbaiki dari sisi blocking, bukan sekedar clearance ya. Kadang kita melakukan clearance, kadang kita melakukan stealing the ball yang dilakukan oleh Rizky Ridho dengan baik, tapi pada saat dia melakukan passing pertama itu yang membuat lawan cepat sekali masuk ke daerah pertahanan kita. Itu yang dilakukan oleh Australia sepanjang
30 menit babak pertama dan sepanjang babak kedua. Ini yang benar-benar kita harus atai. Nggak bisa terus-terusan bahwa kita mengandalkan Martin Pass. Betul. Pasti akan ada momen di mana dia takluk seperti halnya pada saat pertandingan melawan Arab Saudi ya, di mana bola di flag itu nggak bisa diatasi. Dan ini kalau kita lihat melawan Arab Saudi dia ada 9 kali penyelamatan, termasuk penalti. Melawan Australia dia dengan juga 9 penyelamatan. Nggak bisa terus-terusan hal seperti ini. Walaupun gue yakin bahwa Bahrain dari sisi firepower tidak akan sebanyak yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Australia nantinya. Iya, secara firepower ya emang kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir Bahrain ini sebenarnya mereka tuh nggak pernah mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 dari 13 pertandingan terakhir mereka sejak akhir November. Itu pun 2 pertandingan di mana mereka cetak lebih dari 1 gol per laga itu hanya menghadapi Nepal 2 pertandingan ya 3-0 dan 5-0. Bahrain sendiri sebenarnya seret ya. Iya, rada seret juga mereka. Dan Bahrain itu sebenarnya ketika menghadapi tim dari Asia Tenggara, mereka hanya menang 1-0 atas Malaysia di Piala Asia 2023 dan 1-0 Filipina pada laga persahabatan. Mungkin dari Mas Gita dulu, bagaimana kalau melihat angka-angka dari Bahrain ini, apakah ini jadi lebih percaya diri, apakah jadi malah berlebihan nih Mas Gita? Nah, itu tadi yang gue nggak yakin si Sintayong akan berlebihan, bahwa dia pasti menjaga segala macam situasinya. Yang harus diperhatikan adalah pertandingan melawan Australia di GBK. Itu dia benar-benar bermain strategi ya. Tom Haye tidak dipasang sejak awal. Kenapa? Karena dari sisi kebugaran Tom Haye. Dan dalam beberapa pertandingan kan melawan Filipina lah contohnya waktu kita menang. Tom Haye bikin gol, babak pertama oke, tapi babak kedua seperti dia ada kelelahan ya. Jadi faktor fisik itu nggak bisa dipungkiri dengan permainan yang terus bergerak seperti yang ditampilkan Sintayong itu berpengaruh terhadap Tom Haye. Dan ini dengan udara kering di Jazirah Arab ya juga harus diperhatikan kebugaran dari Tom Haye. Gak bisa dipungkiri bahwa dia adalah pemain kunci di lapangan tengah kita yang praktis harus bermain fit selama 90 menit untuk kalau kita ingin mencuri 3 poin. Kan situasinya adalah harus 3 poin nih kalau kita ingin berkembang lebih lanjut ke babak-babak selanjutnya. Harus 3 poin, berat ya. PSSI targetnya berapa nih? Tuh gue nggak salah baca nih beberapa dari. Kayaknya ngikutin Mas Gita deh 3 poin. 3 poin. 3 poin di Bahrain. Kan sebenarnya kalau targetnya gini, 4 poin dari Bahrain, 4 poin dari Arab Saudi ya kita bisa lolos ke playoff ya. 4 poin dari masing-masing dari 2 pertemuan itu ya. Ya Tiongkok. 4 poin dari Bahrain, 4 poin dari Tiongkok, kita akan melaju ke babak berikutnya dengan ada di urutan ketiga atau 4. Dan ya praktis kita harus bermain imbang di Bahrain ini untuk bisa mendapatkan target seperti itu. Gitu. Pulang tanpa kalah. Lawan tim yang sekarang rank 76 dunia nih, gimana? Bisa, yang penting Martin Paes bugar. Iya itu ya. Hilgers juga main, ya kan? Ya. Nah sekarang yang bikin pusing STY kalau si Martin Paes nggak bisa main nih. Ya berarti kan artinya harus menguatkan lini pertahanannya ya. Entah Jordi Amat juga dimainkan nanti sebagai gelandang bertahan ya. Apalagi dia juga punya sebuah umpan terukur ketika mendapatkan bola dari belakang ya. Nah seperti itu sih. Seperti gitu. Nah, kalau soal Jordi, Mas Gita melihatnya seperti apa nih? Emang dia kalau kita lihat ketika melawan Irak ya melakukan beberapa kesalahan, terus ketika Filipina juga dia sempat terlibat, tapi STY tetap memanggil dia. Bahkan STY datang langsung ke Johor ya untuk ketemu Jordi. Pasti ada rasa percaya tinggi kepada Jordi dari Coach Shin. Nah, menurut Mas Gita bagaimana nih kehadiran kembalinya Jordi setelah dia? Nggak yakin bahwa dia akan jadi starter kalau lihat kondisinya, bahwa dia kan termasuk yang kalau bisa dibilang senior ya dari sisi usia. Betul. Kemudian kalau dari sisi 3 pemain di belakang kan kita punya Rizky Ridho, Hubner nggak main tapi ada Miss Hilgers yang baru datang juga ya, yang kalau orang bilang masa sih dia langsung jadi starter, tapi SCI kan selalu Verdong jadi starter langsung pada saat dia involve pertama. Betul. Kemudian ada JIZ juga, jadi nggak yakin bahwa dia akan jadi starter kalau kita bicara Jordi Amat. Tapi opsi pada saat nanti lapangan tengah nggak jalan, siapa tahu dia bisa jadi DM atau segala macam, walaupun riskan ya. Kemudian kalau ada situasi yang tidak memungkinkan, mudah-mudahan nggak sampai di 3 belakang kita, ya Jordi Amat akan bisa menjadi pilihan, walaupun kerap riskan. Tapi kan kalau melihat Bahrain juga pemain-pemainnya tidak secepat yang ditampilkan oleh Irak, yang ditampilkan oleh Arab Saudi dan juga Australia. Jadi masih gue lihat bahwa dengan kedatangan Jordi Amat akan bisa merupakan opsi pilihan bagi Sintayong.
Oke, menarik ya kalau kita ngomongin Bahrain, emang 2 pertandingan pertama mereka menghadapi Jepang dan menghadapi Australia. Sebenarnya kita nggak bisa ngambil terlalu banyak kesimpulan ya juga Mas Gita ya dari 2 pertandingan itu. Karena walaupun mereka bermain 4-4-2 medium block, tapi mereka sangat defensif di laga itu, di mana mereka mencatatkan kurang dari 30% dari possession bola lawan Australia dan Jepang. Memang serangan lebih banyak datang dari sektor flank, tapi ya jadinya sektor flank kita juga harus lebih waspada ya. Mungkin kehadiran Miss kalau menurut Dennis gimana? Ya, sebuah poin baik lah buat lini pertahanan kita ya, kehadiran Miss. Ya, ini laga pertama yang tadi seperti Mas Gita bilang bahwa STY itu nggak berani untuk nampilin pemain untuk laga pertamanya. Gue yakin sih Miss bakal main. Diterjunin gitu ya. Iya, karena Miss juga pasti menantikan debutnya ini, dan dia pasti bakal memiliki semangat berkali lipat. Benar. Kalau gitu kita lihat kalau prediksi 3 back tengah kalau dari Mas Gita siapa aja Mas? Kalau ngelihat situasinya sekarang dengan adanya Hubner nggak bisa main dan kemudian Miss Hilgers main, Hilgers akan di kanan, JIS di tengah, Rizky Ridho di kiri. Orang kan bilang Rizky Ridho biasa di kanan, nggak biasa di kiri. Tapi Persija dia sering loh main di kiri akhir-akhir ini. Jadi kalau gue lihat adalah ya itu adaptasi yang dilakukan oleh Rizky Ridho untuk dia bisa involve dimanapun di Sintayong. Jadi 3 di belakang tuh Hilgers, Izes dan Rizky Ridho. Hilgers, Izes dan Rizky Ridho. Kalau menurut Dennis? Ya sama sih. Sama? Ya. 3 itu? 3 itu. Sebenarnya kalau gue ya mungkin opsi lain kan adalah sebenarnya Izes di Venezia dia main di sektor kiri tengah pertahanan bisa tuh. At least kalau dia perlu buat nambal sisi situ dan tengahnya Ahmad, tapi ya harus ada tempat buat Rizky Ridho kalau gue bilang. Terlalu riskan sih kalau Jordi Amat terlalu ke dalam. Iya, terlalu ke dalam. Riskan. Iya, last man itu bahaya. Mungkin DM sih oke lah setuju. Kalau dia sebagai back tengah ya bahaya sih kalau menurut gue. Ya kalau kita lihat lini tengah ke depan deh sekarang ya. Kalau misalnya Jordi jadi di situ, tapi kan kita perlu orang yang bisa menambal lini tengah gitu ya Mas Gita ya. Karena di Jeddah itu ketika lawan Arab Saudi menit 60 itu lini tengahnya udah kosong. Lawan bisa menembus pertahanan kita, terutama ketika si bek kanan yang baru masuk dari bench itu siapa tuh yang main di Roma, dia penetrasi langsung nembus lini tengah kita. Nah, apakah menaruh Ahmad di tengah itu bisa jadi solusi, Mas Gita? Gue takut deh kecepatannya dari Jordi Amat. Tapi kalau dia dimainkan di babak kedua mungkin bisa jadi solusi ya. Tapi ini artinya kan harus menarik salah satu dari Nathan Choaon atau Tom Hai. Atau Tom Hai dimainkan belakangan seperti halnya pada saat melawan Australia di GBK, itu artinya Ivar Jenner dan juga Nathan Choaon. Mungkin Jordi Amat bisa menjadi solusi, tapi nggak dari awal. Di babak kedua kalau Ivar Jenner dan Nathan Choaon tidak berfungsi dengan baik. Gitu. Oke. Nes, gimana cara untuk menambal lini tengah kita tuh? Gue sih lebih ke Nathan sama Ivar Jenner ya, karena udah beberapa pertandingan udah terlihat padu. Yang gue lihat seperti itu ya, mungkin tadi di depannya lagi Tom Hai kayak gitu. Dia ada Tom Hai tetap ya. Kirinya Ragnar lah. Ragnar tetap. Eliano main kali ya. Lo kemarin di break terakhir ketemu di jeda di ronde laga internasional terakhir ketemu Ragnar, ada insight apa nih dari dia soal timnas? Kalau dia ya apa ya? Sama seperti pemain lainnya, fokus kalau di timnas ya fokus untuk timnas. Bahkan kemarin waktu pertemuan itu sama Bang Sihar juga dia nggak terlalu lama untuk meluangkan waktunya karena dia tahu waktu off day dia tetap gunain itu sebaik mungkin sih. Untuk latihan timnas dia bilang sesuatu nggak soal komunikasi dengan teman-temannya di lini depan, karena decision making di lini depan kan kita tahu harus ditingkatkan ya, bisa ditingkatkan. Saat itu sih nggak terlalu sampai ke situ, gue cuma nanya apa sih yang pesan apa yang STY sampaikan ke lu kayak gitu. Itu adalah dia bilang apa ya? Lupa gue. Harus bangga. Harus bangga. Harus bangga mengenakan seragam ini. Seragam. Iya. Garuda di dada. Iya, benar. Iya, satu pemain baru lagi Mas Gita yang kita punya, sebenarnya ada 2 sih, yang satu baru kembali lagi ke timnas ya setelah kemarin absen, Malik Rizaldi dan juga Eliano Reinders. Itu gimana Mas Gita, untuk apakah bisa, bagaimana kita ke depannya untuk aspek ofensif kita timnas lebih baik dari laga-laga sebelumnya, itu gimana? Gue sih ngeliatnya Malik Rizaldi ya praktis harus dicoba ya. Kenapa? Karena dia kan sebenarnya di Championship kemudian di Liga 1 juga enggak buruk-buruk amat. Artinya
Rafael Struijk kan sampai sejauh ini sesudah Piala Asia Under 23 pun dikualifikasikan belum menghasilkan banyak gol, belum menghasilkan gol secara reguler. Ya kenapa nggak dicoba Malik Rizali juga. Eliano Anders kan bisa dipakai juga di kiri artinya, dan di kanan tetap dengan Witan atau Marcelino misalnya, hal seperti itu. Gue lebih memilih Ragnar akan ada di posisi nomor 9 karena dia termasuk pemain yang ngotot, mampu pada saat lawan lengah pun dia bisa mendobrak dengan kekuatannya dia, dengan strength yang dia miliki. Itu yang gue lihat bahwa Ragnar dengan kita tidak punya pemain yang mumpuni di posisi nomor 9, Ragnar salah satu solusinya. Eliano di kiri, kemudian salah satu antara Witan atau Marcelino di kanan. Itu yang gue pikirin sejauh ini ya. Marcelino nih gimana nih? Menit bermain di Oxford rada minim, bukan rada minim. Jam main yang agak kurang. Iya. Kayaknya absen deh besok. Absen. Ya kalau menurut gua. Witan juga nggak dalam kondisi fit ya berangkat ke sana ya. Iya. Oke. Ya bisa jadi Egy kan. Egy. Ya tadi ya Mas Gita bilang ya si Ragnar memang punya daya jelajah tinggi, ngotot ya itu cocok memang nomor 9 ya. Dan ya Rafael sih kalau menurut gua dicadangkan dulu, coba Malik tadi. Gue setuju sih kapan pemain lokal bisa dapat jam terbang kalau nggak di sini gitu kalau menurut gua. Selama memang dia berkompeten Mas kalau menurut gua ya kan. Coba aja. Sebenarnya kalau sisi winger itu kan emang coachin biasa percaya pemain domestik ya. Ada Egy, ada Witan, ada Jakob, dan juga sekarang ada Malik bisa jadi opsi. Marcel juga sering main di sisi menyerangan dua flank. Kalau kita ngomongin jumlah gol, Egy sama Witan ini punya 9 gol di timnas, Mas Gita. Itu adalah jumlah terbanyak dari para pemain yang ada di sekarang ini. Struijk belum mencetak gol dari 17 penampilan. Tadi Mas Gita udah singgung. Dimas Derajat sebenarnya tuh udah punya 6 gol bagi timnas, tapi gol-golnya setengah itu datang lawan Brunei yang kita tahu levelnya masih jauh di bawah lah. Terus kemudian lawan Nepal dan lawan Curaçao. Jadi apa timnas ini punya problem di lini depan, Mas Gita? Iya jelas. Walaupun Sintayong udah bawa asisten pelatih ya, asisten pelatihnya kan dari Korea ya. Yom Ki-hun. Apa? Yom Ki-hun penyerang. Tapi kan Yom Ki-hun waktu jadi pemain juga winger, dapat julukan awal-awalnya sebagai pemain yang yang bikin orang jadinya wow luar biasa. Sampai akhirnya di akhir-akhir dia kan dapat julukan oh my god karena sekali bikin kesalahan yang nggak jadi gol. Oh gitu. Iya. Oh iya. Itu ada sejarahnya. Dia jadi wow luar biasa sampai wow my god karena Korea kok nggak bikin gol berkali-kali dengan situasi one on one gitu. Jadi jangan-jangan juga ini terjadi hal yang sama bahwa kita nggak bisa bikin gol juga. Tapi memang kita nggak punya ya posisi nomor 9 yang benar-benar mumpuni untuk mencetak gol demi gol secara reguler. Itu yang kalau bisa dibilang kita nggak punya pemain yang mirip di City ada Haaland dan sebagainya itu. Kalau kita lihat Dimas Derajat di Persib oke. Kemudian Ramadan Sananta di Persis juga oke. Gol-golnya sering datang dari posisi yang sulit, tapi tidak tercipta pada saat mereka bermain dengan kosong Garuda. Itu aja yang gue sayangkan. Iya, gimana nih melihat barisan penyerang kita nih? Ya semoga efek tadi ada ya dari pelatih asal Korea Selatan itu. Karena kalau untuk di efeknya sih waktu setelah dia pemain-pemain ini ditangani oleh si siapa? Si Yom. Ya, itu Hoki golin. Si Hoki golin, si Sananta golin. Bedanya si Hoki yang dipanggil sama Dimas ya. Iya. Ya, jadi memang ya kita berharap tentu untuk bisa mencetak gol karena jumlah gol kita sebenarnya juga nggak banyak-banyak banget. Lawan Filipina juga kita cuma 2 gol ya. Tapi semoga transisi kita bisa lebih baik dari laga-laga sebelumnya. Sebenarnya itu sih yang gua harapin ya karena kita sering decision making ya Mas Gita ya going forward. Itu juga yang harus dipecahkan. Kayak contohnya waktu lawan Australia di GBK aja, 15 menit pertama kita menjanjikan loh. Oh iya. Habis itu dengan 2 penyelamatan penjaga gawang mereka, tapi selebihnya kita kalah di lapangan tengah. Gitu ya. Dan kalau kalah di lapangan tengah kan solusi satu-satunya adalah serangan balik. Nah, serangan balik juga wingback kita juga nggak cepat juga untuk melakukan serangan balik. Bagus bertahan tapi nggak bagus melakukan serangan balik. Contohnya yang dari Maluku United tuh yang punya julukan Hulk tuh. Wawan. Wahyu Pras. Wahyu. Wahyu Pras.
Ya, Wahyu Ya. Pras. Dia kan bagus kan, stealing bola bagus, kemudian blocking bagus. Tapi waktu dia bawa bola untuk melakukan Counter. crossing atau passing, passingnya oke, crossing Liga 1 lagi ya. Iya. Jadi nggak nyampe buat selat balik gitu. Iya. Gue jadi ngatain Liga 1 nih. Hati-hati. Oh, parah lo. Iya, aman. Aman ya. Iya, ya udah kalau gitu langsung aja ke Mas Gita, prediksi nanti untuk match lawan Bahrain. Kalau kita bermain seperti halnya babak pertama melawan Arab Saudi, kemungkinan dapat 3 poin besar. Tapi kalau kita bermain seperti babak kedua melawan Arab Saudi, possible-nya adalah draw. Gue nggak yakin bahwa Bahrain akan demikian bisa melakukan threatening untuk mendapatkan 3 poin. Yang harus kita waspadai adalah cara mereka berprovokasi. Itu aja. Iya, susah ya. Jadi draw Mas Gita, berapa skornya? Kira-kira? 1-1 lah. 1-1. Denis? Draw juga biar seru 1-1 lah. Di sini di GBK kita menang. Oh, 2-0 lah. Menang 2-0 di GBK ya. Betul. Tahun depan ini ya. Tahun depan. Semoga oke. Kalau gua ya harapannya pengen menang ya, tapi kayaknya draw masih realistis, draw yang ada skor ya. Iya. Semoga semua pemain ya dalam kondisi fit ya, terutama Martin, Witan tadi Martin, juga disebut Miss juga bisa adaptasi langsung dengan baik bersama timnas. Kita doakan yang terbaik di pertandingan nanti hari Kamis jam 11 malam WIB. Terima kasih waktunya Mas Gita Suwondo, pengamat sepak bola senior. Ya, terima kasih juga Denis. Oke, terima kasih. Ayo, sahabat Kompas.com, terima kasih juga untuk sudah menonton podcast ini. Nanti kita akan kembali lagi untuk review pertandingan Timnas melawan Bahrain dan juga preview melawan China. Tinggalkan di kolom komentar juga prediksi kalian untuk nanti laga melawan Bahrain seperti apa. Sampai kita ketemu nanti.